Halo penikmat manhwa, tanpa basa-basi Mimin akan melanjutkan cerita prajurit terbaik yang menjadi bos gangster. Chapter sebelumnya diperlihatkan kondisi 2 tahun silam sejak tragedi di hotel. Setelah penjelasan singkat terkait keadaan negara ini, maka Haesung akan memberikan pelajaran khusus sebagai staf operasional Taesan. Pembelajaran itu dikhususkan kepada Jang Seon dan Gijon karena mereka baru-baru bergabung dalam dunia bawah ini. Hal pertama yang harus mereka ketahui adalah kekuatan dari setiap organisasi serta sejarah tiap organisasi tersebut. Sebagai senior, Haesung telah menjalankan berbagai macam pertarungan secara langsung sehingga mampu memberikan peringkat kepada para monster dunia bawah. Gijon yang memiliki temperamen buruk sedikit kesal karena seperti sedang bermain-main. Jang Seon pun segera menenangkannya dan memintanya mendengarkan Haesung berbicara terlebih dahulu. Firasatnya mengatakan jika informasi itu pasti akan berguna, ditambah mereka akan mengenal musuh lebih detail. Lalu dia berteriak kepada Haesung sambil menanyakan apakah mereka juga memiliki peringkat. Haesung sudah memberikan peringkat tapi belum pasti akurat karena mereka berdua hanya terlibat dalam pertarungan hotel 2 tahun silam. Saat ini peringkat Jang Seon adalah B+ dikarenakan memiliki keterlibatan dengan Ryu di masa lalu dan Go Jun sedikit lebih rendah dengan peringkat B. Sedangkan para pemimpin tertinggi sebuah organisasi besar diasumsikan dimulai dengan berperingkat A. Jang Seon tak menyangka jika Taesan akan memiliki intel yang sangat hebat seperti Haesung. Beberapa saat kemudian, eksekutif Choi datang karena tertarik akan suara ribut dari dalam. Kedatangan si Pak Tua itu tentunya membuat mereka tercengang karena penasaran akan peringkatnya. Bahkan Gijon yang awalnya acuh sangat penasaran disebabkan eksekutif Choi merupakan sosok yang mendekati puncak kekuatan negara ini di masa lalu. Tapi sekarang dia telah menua dan Haesung memberinya peringkat A+ di mana nilai plus itu menunjukkan kekuatannya bisa saja melebihi peringkatnya yang terkondisi. Eksekutif Choi sedikit bingung akan tingkah ketiga orang di depannya yang makin aneh. Lalu dia meminta mereka bertiga untuk bersiap ke distrik Gangnam. Di sela itu Dokyong datang untuk menyapa mereka semua. Gijon yang hanya memperhatikan dari tempat duduknya sangat penasaran peringkat sosok yang pernah menduduki posisi nomor 2 Oyama. Dokyong cukup tertarik akan peringkat yang mereka semua bicarakan dan ingin mengetahui peringkatnya. Beralih ke markas Sogo di mana dia akan melakukan upacara pembentukan aliansi. Saat semuanya sudah berkumpul, maka mereka akan memulai inti dari pertemuan ini. Sebelum acara berlanjut, Hanizawa memberitahu semua orang jika dia akan menjabat sebagai sekretaris umum dalam aliansi ini. Hal itu berdasarkan keinginan Tetsuji yang memintanya untuk menetap di Korea. Perintah itu sempat membuat Hanizawa mengira jika bosnya ingin membuang Sogo. Namun hal itu tidaklah benar karena Hanizawa akan berada di samping Sogo sekaligus menjadi agen Tetsuji yang mengawasi semuanya. Hanizawa awalnya adalah direktur perencanaan dalam Oyama dan berperingkat B. Kehadirannya di sini menunjukkan jika Tetsuji tidak bisa mengabaikan kedua putranya dengan membuang salah satunya. Dia berharap agar Hanizawa membantu Sogo demi kelangsungan hidupnya di negara itu. Sogo merupakan kasira dari Oyama dan sekarang masuk dalam organisasi afiliasi proyek Wansing yang memiliki peringkat A+. Di sana juga dihadiri oleh Chang Jun yang merupakan perwakilan wilayah Tianxiong. Agar Sogo bisa mandiri di Korea, maka Hanizawa membutuhkan tangan sosok di depannya. Hanya saja Wang Ho sepertinya sosok yang tidak mudah ditebak dan sekarang merupakan presdir Tianxiong yang memiliki peringkat S. Sementara itu eksekutif Choi memberitahu kepada juniornya agar menemukan beberapa organisasi untuk membantu Yilhak. Saat beranjak pergi melalui pintu Yisou dan Sion baru saja tiba.
Eksekutif Choi telah mendengar jika Yiso baru saja datang dari distrik Gangnam dan hal itu membuatnya sedikit khawatir. Namun Yiso langsung menyuguhkan dokumen hal bisnis yang sudah ditransfer kepada Yilhak, menunjukkan Yiso telah menghancurkan mereka dan memaksanya untuk tunduk. Dengan dokumen itu, maka para organisasi kecil itu takkan bisa meninggalkan Yilhak walau mereka ingin melakukannya. Eksekutif Choi mengerti, tapi cara seperti ini sepertinya tidak terlalu bagus untuk dilakukan. Jika tetap melakukannya, maka mereka tidak ada bedanya dengan proyek Wansing dan itulah yang dipikirkan oleh eksekutif Choi. Hanya saja Yiso tak berpikiran untuk berbeda dari mereka dengan menjadi pahlawan. Yiso merasa jika Yilhak hanya ingin mendapatkan negara ini, dan pasti akan membersihkan semua yang menghalanginya. Maka dari itu Yiso akan berbaik hati menanggung semua amarah serta kebencian para penghuni dunia bawah. Dia juga meminta eksekutif Choi tidak khawatir karena dia hanya ingin membersihkan semuanya agar Yilhak menjadi penguasa mutlak. Saat Yiso ingin beranjak pergi tiba-tiba saja Go Jun menghadangnya karena Yiso sudah mengatakan hal yang terlalu berlebihan. Dia tak paham kenapa hanya dirinya sendiri yang menanggapi semua itu padahal mereka adalah aliansi. Perkataan itu terlalu berlebihan dan Yiso sekalipun tak berhak mengatakannya. Di saat yang sama Sion bergerak cepat menghentikan Go Jun karena Yiso adalah atasannya dan walaupun dia tak setuju akan ucapannya, tapi menghunuskan senjata sudah bisa dianggap pemberontakan. Eksekutif Choi segera meminta Go Jun menurunkan senjatanya dan Jang Seon terus tercengang disebabkan dirinya yang tak menyadari pergerakan Sion. Lalu Sion meminta Go Jun berterima kasih padanya karena jika dia tak menghentikannya maka Yiso pasti sudah menghabisinya. Sion merupakan wakil kapten dari pasukan yang dijalankan oleh Yiso dan dia juga dulunya adalah mantan ketua tim hantu sehingga diberi peringkat S. Kemudian Dokyong datang sambil mempertanyakan kenapa semuanya tampak sangat bersemangat. Dia tertawa karena dimanapun selalu terjadi keributan. Dokyong berharap Go Jun memahami situasinya dengan tidak ingin menyelesaikan semuanya dengan kekerasan karena tempat ini bisa saja rusak. Dokyong juga memuji adiknya yang telah bekerja keras. Hanya saja senyumannya menghilang saat melihat dokumen yang tergeletak di lantai menunjukkan Yiso telah melakukan hal yang berlebihan. Walau adiknya sangat ekstrim tapi Dokyong merasa senang, karena dia tidak terluka. Tapi bukan berarti dia akan membiarkannya begitu saja tanpa memperingatkan jika tindakan ini terlalu berlebihan. Yiso merasa cara ini adalah yang terbaik untuk menghemat waktu sekaligus membuat para organisasi lain tunduk tanpa bisa berkhianat. Dokyong sedikit emosional dengan menanyakan apakah Yiso berpikiran untuk menyingkirkan semua musuhnya begitu saja tanpa pikir panjang. Yiso membenarkan hal itu dan Dokyong seharusnya tidak melepaskan musuhnya saat perang di hotel. Ucapan itu membuat Dokyong murka sambil memberikan pukulan telak kepada adiknya. Yiso sangat ahli dalam bertarung bahkan sangat sulit terkena meski serangan mendadak tapi dia hanya pasrah menerima tinju saudaranya. Dokyong yang merupakan pemimpin Taesan sekaligus berperingkat S+ merasa adiknya sudah bosan hidup dengan terus menantang maut tanpa pikir panjang. Sementara itu Yiso merupakan mantan ketua pasukan khusus tersembunyi yang paling mematikan sehingga peringkatnya sangat tidak normal. Sekarang ini Yiso disebut sebagai puncak kekuatan negara ini yang berada di balik bos bayangan Taesan dan berperingkat X yang berarti tak terkalahkan. Dokyong yang sangat emosional ditahan oleh eksekutif Choi yang mencoba menenangkannya karena Yiso pasti sudah kelelahan pasca bertarung. Lalu Dokyong meminta eksekutif Choi melepaskannya karena Yiso sudah berlebihan dengan pulang membawa keberhasilan pasca bermain-main dengan maut. Siapa sangka Yiso bangkit sembari membalas pukulan yang diterimanya.
Eksekutif Choi makin panik karena Yiso seharusnya mengerti jika Dokyong sedang mengkhawatirkannya. Dokyong berpikir jika Yiso sudah terlalu lama tidak dipukuli dan haruskah dia mengingatkannya akan masa-masa itu. Yiso tersenyum sambil meminta Dokyong datang, tapi kali ini hasilnya akan berbeda saat mereka masih kecil. Di saat yang sama Soah mempertanyakan kenapa Yiso bersikap seperti itu pada kakaknya setelah dia nyaris mati 2 tahun silam. Kedatangan Soah membuat Dokyong tertawa karena menganggap adiknya beruntung untuk hari ini. Tapi kenyataannya Soah lebih marah kepada Dokyong yang telah memukul Yiso lebih dulu. Semuanya pun bubar untuk mencegah ketegangan di antara mereka semua. Beralih ke Jepang di mana kedua pengawal Tetsuji dikejutkan akan kehadiran seseorang. Mereka tak mengerti kenapa sosok itu berada di sini, padahal dia seharusnya sibuk dengan masalah di Osaka. Siapa sangka sosok ini telah menyelesaikan masalah di sana dengan begitu cepat sehingga sangat membosankan. Tapi dia merasa tempat ini lebih bermasalah, makanya dia segera datang. Pengawal ini mencoba memberitahu jika bos besar tak ingin bertemu siapapun. Sosok ini tertawa sambil meminta penjaga itu menyingkir, karena dia bukanlah orang lain dan jika tetap keras kepala maka mereka bisa mati. Dia pun masuk menemui Tetsuji sambil mengatakan jika Tetsuji sudah seperti orang tua yang mengurung dirinya di dalam rumah. Tetsuji tak menyangka orang di depannya sudah kembali seakan masalah di Osawa bukanlah apa-apa. Sosok ini bernama Muto Taiga dan meminta kakaknya tidak khawatir karena dia sudah berhasil menduduki Osaka di bawah nama Oyama. Taiga juga merupakan tangan kanan Tetsuji yang telah menjadi saksi bisu bagaimana kakak beradik ini menduduki puncak Jepang di masa lalu. Taiga merasa bermain seorang diri pastinya tidak menyenangkan. Maka dari itu dia akan menemani kakaknya yang tampak sangat kesepian. Tapi bermain dengan cara biasa tidak akan menyenangkan dan Taiga ingin membuat sebuah taruhan. Tetsuji mengerti dan penasaran hal apa yang diinginkannya jika menang. Taiga pun menegaskan jika dia akan meninggalkan Oyama agar kakaknya tidak bisa ikut campur dalam urusannya. Lalu Tetsuji menanyakan alasan Taiga yang ingin meninggalkan Oyama. Tanpa pikir panjang Taiga menjawab jika dia melakukannya demi muridnya serta putra kakaknya. Dia telah mendengar jika Ryusaki dan Sogo sedang memperebutkan tanah Korea dan Taiga harus mendukung muridnya. Awalnya Tetsuji ingin memberitahu Taiga agar tak ikut campur dalam perebutan warisan. Taiga mengerti dan karena itulah dia ingin meninggalkan Oyama sehingga kakaknya tidak bisa menghalanginya. Dia juga berpikiran jika Tetsuji akan memihak Ryusaki dan Taiga takkan tinggal diam begitu saja. Tetsuji mengingatkan jika dirinya mungkin saja takkan membiarkan Taiga berbuat seenaknya. Taiga sangat menghormati kakaknya, tapi dia harus berada di samping Sogo meskipun harus bertarung dengan melarikan diri malam ini ke Korea. Ucapan tersebut membuat Tetsuji emosional hingga memukul mejanya. Karena temperamennya yang sulit terkendali, kini Taigalah yang memenangkan pertarungan. Tetsuji tak dapat menerima kekalahan dan memutuskan pertandingan ini usai dengan hasil imbang. Sebagai seorang ayah, dia mengucapkan terima kasih kepada Taiga yang sudah peduli pada putranya. Beralih ke sebuah tempat di Gangnam di mana terdapat sebuah organisasi kecil yang kedatangan dari Yilhak. Jang Seon membenarkan hal itu dan berharap organisasi di tempat ini bisa bekerja sama dengan di bawah naungan Yilhak. Di sana juga terdapat Yiso yang sedang menunggu hasil negosiasi tersebut. Orang itu menduga jika Yilhak ingin mereka meninggalkan Haesung yang merupakan salah satu mantan kongres umum sekaligus penguasa mutlak di Gangnam. Meski Yilhak akan menjamin keselamatan mereka, tapi orang ini menjumpai 3 masalah. Yang pertama adalah ketidaksopanan Yilhak yang malah mengirim bawahannya tanpa bosnya sendiri yang datang.
Jang Seon meminta maaf karena Presdir sangat sibuk, sehingga dia mengutus salah satu dari 9 pedang Yilhak. Wajah Jang Seon seketika berubah saat orang itu meremehkan tatanan 9 pedang yang telah runtuh bahkan menjadikan seorang bocah sebagai anggota Gudo. Lalu alasan kedua, tak ada keuntungan jika mereka bergabung dengan Yilhak. Mereka sedang menunggu Haesung bergerak, ditambah rumor tentang proyek Wansing sudah menyebar luas bahkan bisa memberi keuntungan. Di saat yang sama Yisou memasuki ruangan karena ingin memperlihatkan arti dari sebuah keuntungan. Bagi Yisou, orang di depannya sudah sangat beruntung dengan masih bisa duduk santai seperti sekarang ini. Lalu pria ini akan mengatakan alasan ketiganya, di mana semua itu dikarenakan keberadaan Yisou sendiri. Sosoknya merupakan pemimpin bayangan Taesan, bahkan disebut puncak kekuatan di era ini. Nama besar tersebut mengundang perhatian semua penghuni dunia bawah dan akan memadamkan api seperti Yisou demi sebuah keseimbangan sekaligus mendapatkan penghormatan tertinggi. Jang Seon cukup terkejut dengan mempertanyakan dari mana semua orang itu yang muncul dengan tiba-tiba. Sejak awal Yisou sudah muak akan negosiasi, tapi dia menahan dirinya demi seseorang, tapi sekarang dia memiliki alasan untuk menggunakan tinjunya kembali. Pria ini tertawa karena Yisou seharusnya ketakutan, bukannya bersikap sok kuat disebabkan sosok tangguh pun akan tumbang jika dikerumuni.